Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Maduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab tahun 1073 sampai tahun 1077 badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tianhuo Zunze. Tubuhnya mengambang di udara sementara gelombang demi gelombang riak aneh terus terbentuk di sekitar tubuhnya. Matanya yang acuh tak acuh beralih ke Bing Fu yang terkejut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bing Fu langsung menjadi dingin begitu Tianhuo Zunze menghilang. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia berteriak keras, "Teman ini, aku yang dulu adalah Bing Fu dari lembah Sungai Es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini karena lembah Sungai Es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai." Ada seutas benang kepanikan yang sulit disembunyikan dalam tangisan Bing Fu. Bintang elit 8 Douzong ini, yang baru saja muncul, benar-benar membalikkan keadaan. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang kecil memiliki barisan yang menakutkan dengannya. Lembah Sungai Es, apakah itu sangat bagus? Ini saja tidak bisa menghalangi diriku yang dulu. Ruang di depan Bing Fu berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Sosok Tianhuo Zunze anehnya muncul. Dia tersenyum tipis pada Bing Fu sebelum dia mengayunkan telapak tangannya dengan lembut. Telapak tangan ini mungkin tampak lemah, tetapi Bing Fu merasakan dingin yang tulus. Dou Qi di dalam tubuhnya benar-benar meletus saat ini. Lapisan demi lapisan armor sedingin es terbentuk di permukaan tubuhnya dari udara dingin yang tersisa di sekitarnya. Armor itu berwarna putih salju. Itu mungkin tampak sebening kristal dan lemah, tetapi kekuatan pertahanannya sangat mengesankan. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan di mata Tianhuo Zunze. Meskipun dia saat ini hanya memiliki kekuatan bintang 8 Douzong, pengetahuannya adalah tentang diri Douzunnya saat itu. Bintang 6 Douzong tidak layak untuk diperhatikan. Bang, telapak tangan dengan lembut mendarat di baju besi es di tubuh Bing Fu tanpa peduli dunia. Kekuatan spiritual yang agung melonjak dengan cara seperti banjir. Retak pertahanan baju besi es yang kokoh itu tidak bertahan di hadapan kekuatan yang sangat besar dan kuat ini. Telapak tangan jatuh dan garis retakan menyebar. Setelah itu, baju besi es mengeluarkan suara retak saat itu meledak. Gruk, baju besi es itu hancur dan ekspresi Bing Fu langsung berubah pucat. Seteguk darah segar membawa udara dingin saat dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur setelah itu. Ekspresi Bing Fu berubah menjadi biadab saat dia terbang mundur. Matanya merah saat menatap Tianhuo Zunze. Segera, dia meraung, "Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu." Tidak jauh di belakang Bing Fu, Bing He berangsur pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Tianhuo Zunze. Dia mendengar tangisan Bing Fu dan hanya bisa mengatupkan giginya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada puluhan murid elit lembah Sungai Es di belakangnya. "Ikuti saya, kita harus menangkap wanita beracun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu." Lusinan murid lembah Sungai Es melirik Tianhuo Zunze di langit dengan mata ketakutan setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka beralih ke medan pertempuran lain di aliran pegunungan. Bing Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda dikalahkan di bawah serangan boneka iblis bumi. Dia tidak bisa menyisihkan upaya untuk memperhatikan perubahan situasi tempat ini. "Kenapa tidak kalian semua menyerang?" Bing He menjerit keras ketika para murid lembah Sungai Es ragu-ragu. Setelah mendengar teriakannya, para murid dari lembah Sungai Es menggigil. Setelah itu, mereka dengan tergesa-gesa menyuarakan pengakuan mereka dengan hormat. Bing He menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat melihat ini. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Banyak murid lembah Sungai Es dengan tergesa-gesa mengaktifkan semua Dou Qi di dalam tubuh mereka, berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang mengelilingi Xiao Yan. Bing Fu yang berada di udara melihat kelompok Bing He melakukan aksi. Setelah itu, matanya beralih ke Tianhuo Zunze. Ekspresi gelap, kejam melintas di atasnya. Aura dingin sekali lagi melonjak di dalam tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas dan terlibat dengan Tianhuo Zunze.
dalam situasi saat ini, kemungkinan hanya dengan menangkap Xiao Yan, mereka bisa membuat boneka dan tubuh spiritual misterius itu menyerah. Jika tidak, mereka hanya akan mati. Xiao Yan memandangi orang-orang dari lembah sungai es yang bergegas dari tepi aliran gunung. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia menoleh ke Little Fairy Doctor dan dengan lembut memerintahkan, "Serahkan padaku, jangan campur tangan." Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Pemimpin grup ini, Bing He, adalah bintang 2 Douzong. Selain dia, ada beberapa Dou Huang. Namun, Xiao Yan harus bisa menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Kaki Xiao Yan perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh saat dia melakukannya. Segera, sosok ilusi muncul dari antara alisnya. Itu berfluktuasi dan membentuk penampilan Xiao Yan. Ini adalah tubuh ilusi 3000 petir yang telah dilatih Xiao Yan. Setelah temper di Heaven Mountain Blood Pool, kekuatannya saat ini harus berada di puncak kelas Dou Huang. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menangani Bing He menggunakan ini, itu bukan tugas yang sulit untuk memblokir murid lembah sungai es lainnya. Pergilah, Xiao Yan menjentikan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk, tubuhnya bergerak dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Bing He. Setelah itu, dia memblokir banyak murid lembah sungai es. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan Bing He terkejut. Segera, matanya menjadi sedikit dingin. Tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum dingin. "Bocah, kamu memiliki cukup banyak taktik. Namun, dengan 1 bintang Douzong kekuatanmu ini, kamu masih bukan tandingan diriku yang dulu." Douki yang sedingin es yang mengejutkan perlahan melonjak keluar dari tubuh Bing He setelah suaranya terdengar. Udara dingin memenuhi 10 jarinya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 10 tusukan es yang tajam. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini mencapai lembah sungai es, Anda tidak akan lagi dapat tinggal di daerah pil ini. Bing He tertawa terbahak-bahak, kakinya melangkah melalui udara kosong, dan tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa udara yang sangat dingin. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat Bing He yang sedang bergegas. Orang ini hanyalah bintang Douzong. Xiao Yan secara pribadi telah membunuh orang seperti itu sebelum dia maju ke kelas Douzong. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk mendiskusikan ini. Ledakan, sosok Bing He melintas. Dia muncul di depan Xiao Yan, dan dia mengungkapkan ekspresi setan yang gelap di matanya. Tinjunya yang ditutupi tusukan es menghantam dada Xiao Yan dengan cara yang kejam. Tinju yang berisi udara dingin tiba-tiba tiba di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, dia hanya menunjukkan senyuman dingin. Tangannya terentang dan nyala hijau giok perlahan melonjak dengan suara embusan. Tinju yang diisi dengan tusukan es secara akurat menghantam telapak tangan Xiao Yan. Namun, tusukan es di atasnya langsung meleleh saat dia melakukannya. Bahkan aura dingin yang mengejutkan yang terkandung di tinju tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutannya saat ini karena dengan cepat tersebar. Tanpa dukungan dari udara dingin, pukulan dari Bing He ini segera memiliki kekuatan yang sangat berkurang. Itu bahkan gagal memaksa Xiao Yan mundur 1 langkah. Bintang 2 Douzong dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah. Tangan Xiao Yan seperti cengkeraman saat dia dengan kuat meraih tinju Bing He. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan suaranya mengandung ejekan samar. Karena api surgawi, dia benar-benar kebal terhadap kekuatan dingin dari lembah sungai es. Ketidakpercayaan melonjak ke mata Bing He saat melihat serangannya begitu mudah diblokir oleh Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menyusut saat melihat api hijau giok yang bertahan di atas telapak tangan Xiao Yan. Segera, dia berteriak, "Api surgawi!" Tepat sekali, Xiao Yan tersenyum. Rasa dingin dalam senyumannya sangat pekat, telapak tangannya melengkung dan mengepal. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya ke depan. Ledakan oktan, pukulannya dengan keras menghantam tubuh Bing He dan kekuatan tersembunyi yang mengejutkan memasukinya dengan cara seperti kilat sambil memiliki panas yang liar dan keras. Douki yang sedingin es di dalam tubuh Bing He benar-benar tanpa perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari api surgawi ini.
suara cici dipancarkan saat Doki melarikan diri dengan menyedihkan. Gruk, aliran kekacauan Doki di dalam tubuhnya menyebabkan Bing He memuntahkan seteguk darah segar. Segera, dia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk menggerakkan semua Doki di dalam tubuhnya. Setelah itu, Doki dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Semakin banyak Doki yang sedingin es berkumpul, orang bisa melihat lapisan es tebal terbentuk di tangan Bing He. Es ini sangat jernih, tampak seperti es. Selain itu, ada garis seperti ular di es yang bergoyang-goyang seperti hidup. Lengan ular es, wajah Bing He memerah saat raungan rendah melonjak dari tenggorokannya. Udara dingin di sekitar Bing langsung melonjak setelah raungannya terdengar. Kekuatan di lengannya juga meningkat beberapa kali saat ini terjadi. Bajingan kecil, terima pukulan dariku jika kamu punya nyali. Mata Bing He dipenuhi dengan niat membunuh yang gila saat wajahnya memerah. Teriakan marah keluar sebelum dia melayangkan pukulannya ke depan. Orang bisa melihat udara di sekitarnya dengan cepat menggumpal menjadi banyak es batu setelah dia melemparkan tinjunya ke depan. Udara dingin ini menyebabkan kelembapan di udara berubah menjadi es batu. Udara dingin yang mengejutkan menyerbu. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu berkumpul di tangan kanannya dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa napas, itu telah diaglomerasi menjadi serigala api hijau giok setengah kaki besar. Xiao Yan tidak ragu lagi setelah serigala api itu terbentuk, dia melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api meraung seperti gelombang air yang menggulung di kepalan tangan Xiao Yan, suhu yang menakutkan menguapkan udara dingin yang datang. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan lengan Bing He di saat berikutnya. Gelombang udara tersebar di sekitar dengan cara seperti cincin setelah keduanya bertabrakan. Batuan besar di sekitarnya mengeluarkan suara retakan dan membentuk banyak retakan dengan suara retakan. Tabrakan ini berlanjut hanya sesaat sebelum Bing He menemukan bahwa es di tangannya dengan cepat meleleh dengan ekspresi terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kebuntuan antara kedua belah pihak. Kekuatan di lengannya melonjak. Gruk, kekuatan lain sekali lagi melonjak. Akhirnya, es di tangan Bing He pecah. Pecahan es tersebar ke segala arah. Wajah Bing He menjadi pucat karena pukulan berat ini. Langkah kakinya dengan cepat bergeser ke belakang. Akhirnya, mereka bertabrakan hebat dengan sebuah batu besar. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar kesulitan membayangkan bahwa bintang 1 Douzong bisa melepaskan kekuatan bertarung yang menakutkan. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri sekali lagi, sosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan dahinya, menyebabkan seluruh tubuh Bing He langsung kaku. Orang-orang dari lembah sungai es hanya di tingkat ini. Ekspresi Bing He menjadi putih. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa jika dia berani melakukan gerakan yang tidak biasa, kepalanya akan dihancurkan berkeping-keping dengan ledakan muncul seperti semangka yang telah mendarat di tanah. Tubuh Bing He mempertahankan posisinya saat hendak naik ke kakinya. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak, "Jika kamu membunuhku, wilayah pil ini tidak akan memiliki tempat yang bisa kamu sembunyikan." Xiao Yan menatap wajah Bing He yang putih pucat dari atas. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, "Karena saya telah campur tangan, saya secara alami tidak takut pada lembah sungai es manapun milik Anda." Nada yang sangat arogan. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka bintang 8 Douzong. Kekuatan saya hanya berada di antara yang terlemah di antara sesepuh lembah sungai es. Apalagi, Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah. Jika ahli sejati dari lembah sungai es saya keluar, ibu kota yang Anda banggakan akan segera menjadi tidak layak disebut. Meskipun Bing merasakan situasinya sedikit salah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dia masih tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lembah sungai es ini juga salah satu dari 3 lembah.
Sepertinya kekuatannya tidak lebih lemah dari Burning Flame Valley. Hanya elder ketiga dari Burning Flame Valley saja yang memiliki kekuatan bintang 8 Douzong. Tetua kedua itu sudah mencapai puncak kelas Douzong. Tentu saja, orang yang paling menakutkan secara alami adalah Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Bahkan dengan penglihatan Xiao Yan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Zhen dengan kata-kata tak terduga. Meskipun sangat sulit bagi Xiao Yan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli kelas Douzun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Tang Zhen pasti lebih kuat daripada Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Karena Burning Flame Valley memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es yang berada di sampingnya pasti tidak akan lebih lemah. Karenanya, Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Sebelum dia datang ke daerah Pil, dia sudah mengerti bahwa dia akan menjadi musuh lembah sungai es setelah menyelamatkan dokter peri kecil. Namun, dengan karakter Xiao Yan, apakah dia akan meninggalkan Little Fairy Doctor hanya karena kekuatan lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia hanyalah seorang Douze kecil yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan Douki, dia sudah berani menentang makhluk agung dari Kekaisaran Magia. Bahkan lebih sedikit yang perlu diucapkan sekarang. Bing He melihat keheningan Xiao Yan dan berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata, "Jika kamu berinisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita beracun yang menyedihkan itu ke lembah sungai esku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Dengan bakat Anda pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Perlu diketahui bahwa kepala lembah kami senang mengenal para ahli dari semua tempat." Kata-kata Bing He baru saja terdengar saat dia melihat wajah Xiao Yan perlahan berubah suram. Segera, hawa dingin muncul di dalam hatinya. Tangannya menghantam tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan tenaga pendorong. Bang, namun tubuhnya baru saja bergerak saat senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Kakinya ditendang dengan cara seperti kilat, itu dengan kejam memukul tubuh Bing He. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah itu, dia menabrak batu besar. Suara retak tulang terdengar samar-samar. Tetesan keringat dingin terus-menerus melonjak ke dahi Bing He saat dia perlahan berguling dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. Dia dengan marah meraung, "Bajingan kecil. Cepat atau lambat kau akan menyesali tindakanmu hari ini." Ledakan raungan Bing He baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Itu segera menabrak batu besar di sampingnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, sosok ini perlahan-lahan berguling seperti mayat, muncul seperti tumpukan lumpur. Bing He buru-buru menoleh dan keterkejutan segera melonjak ke matanya. Dia bisa melihat bahwa sosok itu sebenarnya adalah Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Nafasnya sangat lelah dan dia tampak hampir mati. Sungguh merepotkan tanpa tubuh. Ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan Douzong. Sosok tua perlahan muncul di samping Xiao Yan. Orang ini secara alami adalah Tianhu Zunze. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa. "Aku benar-benar bersenang-senang memukulinya. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama memastikan bahwa dia masih memiliki nafas yang tersisa." Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Pak Tua Yao, Anda dapat yakin bahwa masalah bahan obat kurang lebih sudah diselesaikan. Kemungkinan besar Anda akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi." Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tianhu Zunze saat mendengar ini. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, sepertinya hari itu tidak akan jauh lagi. "Anak kecil, kamu benar-benar bisa diandalkan. Haha, penglihatan diriku yang dulu masih bagus." Kilatan segera berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tianhu Zunze. "Tetua ini, lembah sungai es kami menghususkan diri dalam tubuh pemurnian. Selain itu, tubuh yang kita buat akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama Anda membantu lembah sungai es saya melakukan satu tugas, Anda akan bisa mendapatkannya secara gratis." Senyum di wajah Xiao Yan ditarik.
niat membunuh yang padat dan dingin secara bertahap melonjak di matanya. Tianhu Zunze juga terkejut karena kata-kata Bing He. Dia melirik Xiao Yan, senyuman aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan ke Bing He, menurunkan tubuhnya, dan membanting tangannya dengan lembut di punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, "Melakukan apa kita bisa membahasnya? Bantu lembah sungai es menangkap Lady Poisonful Poison Lady. Lembah sungai esku dapat membantumu memurnikan tubuh yang akan membuatmu sangat puas." Kegembiraan liar melonjak di bagian dalam mata Bing He ketika dia mendengar ini. Tianhu Zunze perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut berpindah ke leher Bing He. Dia juga merasakan hal ini secara tiba-tiba dan semua pori-pori di tubuhnya langsung terbuka. Dia melemparkan telapak tangan ke arah Tianhu Zunze di depannya. Retak angin dari telapak tangan belum mencapai Tianhu Zunze saat ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retakan. "Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat." Tianhu Zunze secara acak membuang Bing He yang sedingin es sebelum menoleh ke Xiao Yan dan berbicara dengan samar. Xiao Yan diam-diam merilekskan tinjunya yang terkepal erat. Dia mengangguk ke Tianhu Zunze, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih atas pengingat Anda, Pak Yao. Pertarungan di sisi lain juga harus berakhir." Cahaya perak segera keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar. Setelah itu muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, tangan boneka iblis bumi memegang Bing Yuan yang berwajah berdarah. Saat melihat Bing Fu yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He yang lehernya patah, sebuah kekejian langsung melesat dari matanya. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berkata dengan suara serak, "Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu, matanya beralih ke murid-murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, "Bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup." Boneka iblis bumi segera muncul saat kata-kata ini terdengar. Itu dibebankan ke dalam kelompok murid lembah sungai es seperti harimau ganas. Segera, banyak jeritan sengsara terdengar dari tepi aliran gunung ini. Di bawah kekuatan sengit dari boneka iblis bumi ini, hanya 4 murid lembah sungai es yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah dari wayang setan bumi. Mereka semua ditangkap setelah pengejaran singkat. Setelah itu, mereka terguling seperti gandum di tangan boneka Earth Demon. Boneka iblis bumi, yang ditutupi dengan bau darah, akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu singkat. Avatar spiritual Xiao Yan juga kembali bersamanya. Xiao Yan mengembalikan avatar spiritual ke antara alisnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Bing Fu yang bergetar dan tersenyum sambil berkata, "Aku ingin tahu sesuatu." Mata Bing Fu menatap Xiao Yan dengan kejam. Dia tidak berharap Xiao Yan menjadi begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. "Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja, beberapa saat kemudian, Anda akan menjadi sasaran buronan lembah sungai es. Pada saat itu, tidak akan ada satu tempat pun yang dapat Anda sembunyikan di wilayah Pil." Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia meringkuk jari-jarinya saat gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu, dengan lembut ditekan di bahu Bing Fu, gelombang suara cici segera dipancarkan dari tempat jari Xiao Yan mendarat. Wajah Bing Fu juga berubah karena rasa sakit yang hebat. "Aku ingin tahu apa itu Ice Zone Force yang kamu sebutkan sebelumnya." Xiao Yan menarik jarinya setelah melihat wajah Bing Fu yang terdistorsi dan meminta jawaban. Mata Bing Fu sangat tajam. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiao Yan. Wajah Xiao Yan acuh tak acuh. Jarinya menekan Bing Fu sekali lagi tanpa mengatakan apapun. Asap putih membubung dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar. Wajahnya menjadi sangat buas karena rasa sakit yang luar biasa.
Xiao Yan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh menuntut, bicaralah. Nafas Bing Fu menjadi tidak teratur. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serak, Ice Zone Force adalah doki unik dari lembah sungai es milikku. Seseorang harus mencapai kelas Douzong untuk membuatnya. Jika kekuatan Zone Es ini memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya sendiri dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana ini bisa dibatalkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali Anda meminta kepala lembah-lembah sungai es saya untuk melakukannya secara pribadi. Namun, menurutku kamu tidak mampu melakukan itu. Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Mata Xiao Yan menjadi sedingin es. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke Tianhu Zunzi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retak tulang dipancarkan dari belakang. Ini adalah jiwa mereka, simpan. Xiao Yan meraih 3 botol giok yang melesat dari belakangnya. Dia melirik mereka dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil. Dia tanpa sadar merasakan jantungnya sakit saat melihat wajah pucat putihnya. Dia dengan lembut berkata, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi yang disebut kekuatan Zone Es. Dokter peri kecil mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sepertinya akan menyusulnya. Xiao Yan mengulurkan lengannya, meraih pinggang mungil dokter peri kecil. Setelah itu, dia mendapatkan boneka iblis bumi untuk membawa Xinlan, yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari aliran dewa yang jatuh. Lingkungan aliran gunung ini segera menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya mayat dan darah segar di mana-mana yang memberikan indikasi pertempuran sengit yang telah meletus di tempat ini sebelumnya. Jangan lupa Maduleh di subscribe Sang Qiu. Darah segar yang lengket tersebar di pecahan batu di samping aliran gunung. Aroma darah yang pekat keluar. Banyak mayat sedingin es telah runtuh berantakan di samping pecahan batu. Segala sesuatu di tempat ini sunyi, hanya aroma berdarah yang menolak menghilang yang tersisa, menunjukkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini sebelumnya. Keheningan di tempat ini berlangsung lama, baru setelah itu rusak oleh banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka menemukan mayat di tanah. Sesosok tua perlahan mendarat di atas batu besar. Dari penampilannya, dia adalah tetua dari lembah sungai es yang telah menjaga pintu masuk ke aliran dewa jatuh. Tetua lembah sungai es berhenti dan memandang dengan kaget di tanah yang penuh dengan tubuh. Dengan memutar tubuhnya, dia muncul di balik batu besar dan menatap tak percaya pada 3 mayat di hadapannya. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Penatua Bing Xian, murid lembah sungai es dengan wajah putih pucat mendarat di samping lelaki tua itu. Dia menelan seteguk air liur dan dengan lembut berkata, semua mayat elit dari lembah sungai es yang telah menuju ke aliran dewa yang jatuh untuk mencari tubuh racun yang menyedihkan, ada di sini. Mereka termasuk Bing Fu dan 2 sesepuh lainnya. The Elder, yang dipanggil Bing Xian, tanpa sadar menutup matanya. Matanya sudah keruh saat dia membukanya sekali lagi. Bawa semua mayat kembali. Saya ingin segera kembali ke lembah sungai es. Bing Xian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat ketiga lelaki tua itu dan rasa dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Ini adalah 3 ahli Douzong. Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan untuk membunuh mereka semua? Meskipun Bing Xian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu bahwa daerah pilkada ini mungkin akan berhenti tenang di masa depan. Dengan kekuatan lembah sungai es, itu pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa saat menghadapi 3 sesepuh terbunuh. Sementara murid-murid lembah sungai es ini berurusan dengan situasi yang berantakan, Xiao Yan dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam aliran dewa jatuh ini, jauh dari aliran gunung.
dia mengeluarkan batu cahaya bulan dan menembakkannya ke dinding gua. Cahaya lembut segera menyebar ke bawah, mengeluarkan kegelapan di dalam gua. Xinlan berdiri di samping dokter peri kecil. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanannya ketika dia melihat wajahnya yang pucat. Setelah itu, dia meletakkannya di tanah dan dengan lembut berkata, "Dokter peri kecil Jie, istirahat dulu." Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk ke Xinlan. Dia duduk di bulu hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Xiao Yan di samping. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba berkata, "Sudah kurang dari setahun, tetapi Anda telah menerobos ke kelas Douzong. Dalam hal ini, apakah Anda telah menyelesaikan demon poison spot di tubuh Anda?" Xiao Yan tanpa sadar dan tanpa daya tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan tentang tempat racun iblis itu. Anda harus menjaga kepalan tubuh Anda." Dokter peri kecil memegangi pipinya dengan tangannya. Dia mengedipkan bulu matanya yang keriting. Suaranya tampak sangat lembut karena nadanya yang lemah. "Aku masih baik-baik saja. Akan baik-baik saja jika saya beristirahat untuk jangka waktu tertentu." Xiao Yan memahami karakter dokter peri kecil dengan sangat baik. Dia mengabaikan kata-katanya, berjongkok, dan meraih tangan putih salju Little Fairy Doctor. Seutas kekuatan spiritual dengan hati-hati ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Itu hanya ditarik perlahan setelah pemeriksaan yang cermat. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di tubuh dokter peri kecil sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam dirinya yang terluka parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah yang disebut Ice Zone Force. Dia tidak dapat mendeteksi di mana itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Zone S yang tersembunyi di tubuh dokter peri kecil memancarkan suhu sedingin es. Secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh dokter peri kecil. "Xinlan, apakah kamu tahu tentang kekuatan Zone S lembah sungai es?" Xiao Yan menoleh, menatap Xinlan, dan bertanya. Xinlan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Setelah itu, dia menjawab, "Berdasarkan apa yang saya ketahui, kekuatan Zone S ini adalah doki unik yang dimiliki lembah sungai es. Selain itu, hanya seorang ahli Douzong yang dapat berlatih dan membentuknya dalam jumlah kecil. Namun, jika Ice Zone Force ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan saat bertukar pukulan, itu akan menyebabkan situasi menjadi sangat merepotkan bagi lawan. Oleh karena itu, cukup banyak ahli yang secara khusus bertahan melawan pasukan Zone S saat bertarung melawan orang-orang dari lembah sungai es. Bahkan saya tidak yakin tentang metode untuk menghilangkannya." Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia melihat wajah putih pucat dari dokter peri kecil dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambutnya yang panjang seputih salju. Dia harus menyingkirkan Ice Zone Force ini secepat mungkin. Jika tidak, dokter peri kecil tidak akan pernah bisa pulih dari luka-lukanya. Ice Zone Force ini memang aneh dan unik. Namun, itu bukan sesuatu yang hanya bisa dihilangkan oleh kepala lembah-lembah sungai es seperti yang disebutkan Bing Fu. Xiao Yan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh dokter peri kecil. Dia merasakan keunikan dari Ice Zone Force, dan dia perlahan membuka matanya. Dia mengerutkan alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum dia mengendurkan cemberutnya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan jarinya, air yang telah dia siapkan di cincin penyimpanannya mengalir keluar dan memenuhi bak kayu. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Jarinya dengan lembut menjentikkan dan banyak bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat diuapkan, berubah menjadi bubuk dan cairan berwarna merah cerah. Setelah membuang semua bubuk dan cairan ini ke dalam bak, air jernih di dalamnya segera berubah menjadi warna merah cerah. Selain itu, masih ada gelembung air yang muncul di permukaan, membuatnya tampak seperti sedang mendidih. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan energi afinitas api panas mengikuti banyak bubuk dan cairan yang dituangkan. Energi afinitas api ini sangat padat,
namun anehnya lembut. Xinlan, lepaskan pakaian dokter peri kecil dan bantu dia masuk ke dalam bak mandi. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah memasukkan bahan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara samar. Xinlan dan dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Kemerahan cerah yang memikat segera melonjak ke wajah putih pucat Little Fairy Doctor. Mata Xinlan bertukar pandang dengan dokter peri kecil. Baru setelah itu dia bergerak dengan lembut dan berjalan ke sisi dokter peri kecil. Setelah itu, Xinlu dengan lembut melepaskan pakaiannya meskipun wajah bunga persik merah cerah dari dokter peri kecil terlihat jelas. Setelah melepas pakaiannya, orang bisa melihat tubuh mulusnya yang putih sempurna seperti giok terungkap di udara sedingin es ini. Guyuran, Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar sedikit suara seseorang memasuki air. Dia berbalik dan melihat dokter peri kecil meringkuk di bak kayu, wajah cantik yang terungkap di atas permukaan air, berwarna merah malu-malu. Serap energi di dalam dan sirkulasikan ke seluruh tubuh Anda, mungkin sedikit sakit, tapi akan baik-baik saja jika Anda menahannya sedikit. Xiao Yan dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia menjentikkan 10 jarinya dengan lembut dan 10 gumpalan api hijau giok tiba-tiba keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara ci saat mereka memasuki bak kayu seperti ular air berwarna hijau giok. Burbel-burbel permukaan air tampak mendidih karena berulang kali memancarkan ratusan gelembung setelah masuknya glazed Lotus Heart Flame ke dalam bak kayu. Dokter peri kecil yang berendam di dalamnya mengeluarkan erangan dari tenggorokannya. Perasaan panas yang mendidih menyebabkan dia merasa seolah-olah berada di lautan api. Meskipun akan sedikit menyakitkan, api surgawi akan memungkinkan kekuatan obat memasuki tubuh Anda dengan cara yang lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan Ice Zone Force agar tidak menyebar. Xiao Yan buru-buru menjelaskan saat melihat Little Fairy Doctor mengerutkan kening. Dokter peri kecil menggigit bibir bawah merahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya. Dia mengangguk dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya di bawah air. Setelah itu, dia menahan perasaan panas yang mendidih dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api yang ada di dalam baskom kayu. Air di dalam baskom kayu secara bertahap membentuk pusaran air di bawah serapan dokter peri kecil. Banyak gumpalan energi berwarna merah berulang kali melonjak ke tubuh dokter peri kecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengikuti energi merah cerah yang memasuki tubuh Little Fairy Doctor, wajahnya yang pucat putih secara bertahap berubah menjadi merah. Anehnya, uap yang sangat sedingin es sedang dipancarkan dari satu sisi sementara uap panas berwarna merah samar sedang dipancarkan di sisi lain. Sekilas, seluruh situasinya sangat aneh. Ini sangat efektif, Xinlan di samping berseru dengan gembira setelah melihat pemandangan ini. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Beruntung tidak ada banyak Ice Zone Force di dalam tubuh Little Fairy Doctor. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki metode yang bisa bekerja, kemungkinan besar tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan Zone S tanpa setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Xinlan, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah pil. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda. Xiao Yan menoleh, menatap Xinlan dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat bahwa kekuatan Zone S di tubuh dokter peri kecil secara bertahap disingkirkan. Ya, kakak Xiao Yan, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tinggalkan aliran dewa yang jatuh ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Nama beberapa ramuan obat tertulis di atasnya. Semuanya adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Dia telah membunuh banyak orang dari lembah sungai es. Sepertinya dia telah membentuk perseteruan maut dengan mereka. Karena itu, Xiao Yan perlu bersiap. Xinlan melirik kertas putih setelah menerimanya. Dia tanpa sadar menjadi tidak bisa berkata-kata. Nama bahan obat yang tertulis di atasnya adalah beberapa yang bahkan belum pernah dia dengar. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, kakak Xiao Yan, tolong diyakinkan bahwa jika aku gagal mengumpulkan semuanya, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untukmu.
Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis bumi berkedip dan muncul. Itu akan melindungimu selama perjalanan ini. Namun, yang terbaik adalah Anda meletakkan beberapa pakaian di atasnya sebelum meninggalkan aliran dewa yang jatuh untuk menghindari perhatian. Xinlan mengangguk dengan serius. Dia bisa menebak pentingnya masalah ini bagi Xiao Yan dan tidak tinggal lama. Setelah dengan hati-hati menyimpan kertas putih ke cincin penyimpanannya, dia dengan cepat keluar dari gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan menarik pandangannya setelah melihat Xinlan menghilang dari pintu keluar gua. Dia kembali menatap dokter peri kecil di bak kayu. Kilatan dingin melintas di matanya. Lembah sungai es, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Pengusiran kekuatan Zun Es dari tubuh dokter peri kecil memakan waktu hampir 4 hari dari waktu Xiao Yan. Xiao Yan telah mencampurkan sekitar 100 jenis kekuatan obat bahan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, dia membiarkan dokter peri kecil menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Saat itulah kekuatan Zun Es tersembunyi di dalam tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Karena ini, Xiao Yan merasa bahwa kekuatan Zun Es dari lembah sungai es sulit untuk ditangani. Namun, doki khusus ini yang hanya bisa dipraktikkan setelah seseorang mencapai kekuatan Dou Zong memang memiliki aspek yang luar biasa. Xiao Yan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang terang benderang. Sebuah bak kayu dengan panas naik ada di depannya. Bak kayu itu berisi cairan obat berwarna merah cerah. Dokter peri kecil duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan tetesan keringat terbentuk saat membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menurunkan wajahnya dan jatuh ke dalam bak kayu. Keringat kemudian dihamburkan oleh panas di dalam cairan obat. Pada saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah terserap. Oleh karena itu, bahu halus Little Fairy Doctor telah terungkap. Cairan obat menetes ke salah satunya dan dengan tenang bergulir ke bawah. Dia tampak seperti batu giok berkualitas tinggi, menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Kabut tipis muncul dari bak kayu. Beberapa helai rambut seputih salju jatuh ke dahi dokter peri kecil. Mereka memunculkan wajah cantiknya yang meneteskan keringat manis, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Mata ungu keabu-abuannya berkedip lembut, melepaskan daya pikat yang sangat mengejutkan. Kekuatan obat merah cerah melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Mulut kecilnya melebar dan es batu kecil, terbentuk dari udara dingin, keluar dari mulutnya dan menghantam batu besar di dalam gua. Dengan segera, bongkahan batu itu tertutup lapisan es tebal di tengah suara retakan. Pucat di wajah dokter peri kecil berkurang setelah es batu kecil ini meninggalkan tubuhnya. Warna merah licin perlahan muncul. Xiao Yan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membuka mereka terhadap keributan ini. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersukacita. Dia bertanya, apakah Ice Zone Force telah dikeluarkan dari tubuhmu? Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Itu bagus. Hal ini merepotkan untuk ditangani. Saya telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk membuat kekuatan obat yang sesuai. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat dia mengangguk. Dia segera menghela nafas lega dan tersenyum sambil berkata, karena Ice Zone Force telah dihilangkan, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Cedera di tubuh Anda adalah masalah kecil sekarang. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membantu Anda pulih dengan cepat. Dokter peri kecil mengangguk sekali lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiao Yan. Bisakah kamu berbalik dulu? Mata dokter peri kecil berpaling. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, dia memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik. Dia memutar kepalanya ke satu sisi saat dia melakukannya. Dokter peri kecil diam-diam menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan berbalik seperti yang diperintahkan. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan menggerakkan tubuh indahnya. Tangannya bergerak saat tubuhnya bangkit dari bak kayu dan gaun bersih berwarna putih terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap,
benda itu menyelimuti tubuhnya yang sempurna dan bersih. Saya selesai. Xiao Yan hanya berbalik setelah mendengar suara lembutnya keluar dari bibirnya dari belakangnya. Dia memandang wanita itu, yang tampak sangat segar dengan gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Sikap dokter peri kecil saat ini sama seperti ketika Xiao Yan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di kota Kingsan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti dokter peri kecil. Sejak saat itu, dia dipandang sebagai dewi di hati para tentara bayaran dari kota Kingsan dan bukan Poison Sect Poison Lady dari Kekaisaran Chuyun, nama yang ditakuti semua orang. Xiao Yan perlahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang. Periode waktu di Kekaisaran Chuyun kemungkinan merupakan periode paling gelap di hati dokter peri kecil. Bahkan dengan perusahaannya nanti, dia masih tampak sedikit pendiam. Jelas, dia dipengaruhi oleh ingatannya saat itu. Namun, ketika Xiao Yan melihatnya hari ini, gadis ini, yang memiliki latar belakang yang menyedihkan dan menyedihkan, tampaknya mulai menjauh dari bayang-bayang ingatannya selama periode waktu itu. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang dikenal Xiao Yan saat itu. Apa yang kamu lihat? Dokter peri kecil sedikit meringkuk matanya yang cantik saat dia tertawa pelan, mata indahnya menari. Melihat keindahan, Xiao Yan tertawa menggoda. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping dokter peri kecil. Dia meraih pergelangan tangan seputih salju milik pihak lain, menutup matanya, dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuhnya. Mata cantik Little Fairy Doctor menatap wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semuda atau setampan yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun, tetapi dia seperti anggur yang baik karena meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih, dokter peri kecil bergumam pada dirinya sendiri menggunakan suara lembut yang hanya bisa dia dengar. Segera, senyum hangat samar terangkat di wajahnya yang cantik. Senyuman ini berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan padanya, menyebabkan senyuman cantik ini tampak lebih memikat dan hangat. Xiao Yan telah menutup matanya. Dia perlahan membukanya beberapa saat kemudian dan berkata kepada dokter peri kecil sambil menyeringai, "Situasinya jauh lebih baik dari yang saya kira. Minum pil obat ini. Anda seharusnya bisa pulih ke puncak dalam 2-3 hari." Xiao Yan mengeluarkan pil obat bundar dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan mengambil pil obat. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya dia bisa jauh lebih santai dengan Xiao Yan di sampingnya. "Bagaimana tubuh racun Anda yang menyedihkan?" Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. "Aku baik-baik saja, namun hanya ada waktu 2 hingga 3 bulan hingga meletus. Saya bisa merasakannya." Dokter peri kecil tersenyum. Cara kausal miliknya tampak seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. "Ini baik-baik saja." Xiao Yan mengerutkan kening. Suaranya tanpa sadar turun. Dia sedikit tidak senang dengan sikap yang digunakan dokter peri kecil untuk memperlakukan dirinya sendiri. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah tampaknya telah mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaran saya pasti masih akan mengenali Anda saat itu." Memori orang di depannya menempati sebagian besar hidupnya. Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baiknya yang dia akui dari hatinya. Teman yang sederhana ini sepertinya telah menyimpang ke hal lain di dalam hatinya. Bobot di hatinya menjadi lebih berat. "Kamu benar-benar hanya berbicara omong kosong. Tenang, saya akan mendapatkan Monster Core of the Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itu, saya akan dapat mengizinkan Anda untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan." Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia berjanji. Meskipun dia sudah memiliki peringkat 6 Monster Core dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast di cincin penyimpanannya, itu tidak memenuhi persyaratan. Kecuali dia benar-benar akhirnya mencapai tahap itu, Xiao Yan tidak berniat mengambil risiko menggunakannya. Bagaimanapun,
Ini terkait dengan apakah dokter peri kecil akan hidup atau mati. Binatang kalajengking naga racun langit. Mata cantik dokter peri kecil berkedip ketika dia mendengar ini. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, kita akan dapat menemukannya di aliran dewa yang jatuh ini." Xiao Yan terkejut, sukacita liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Di peringkat apa itu?" "Peringkat 7, saya pikir ia mampu berubah menjadi bentuk manusia," Little Fairy Doctor menjawab dengan lembut. "Kamu telah melihatnya, di mana?" Kegembiraan liar di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. "Benda beracun berkeliaran di bagian dalam aliran dewa yang jatuh. Itu tidak kekurangan racun magical beast dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi magical beast yang tersebar di sekitar. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa aliran dewa yang jatuh ini." Tangan dokter peri kecil membelah sehelai rambut seputih salju di dahinya. Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia berkata, "Tidak lama setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh, aku bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit. Orang itu seperti orang gila setelah melihatku. Dia berulang kali melolong, ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terlibat dengan maniak itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri." Xiao Yan tercengang. Dia melihat ekspresi aneh di wajah dokter peri kecil dengan heran. Sesaat kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, merasa bahwa seluruh situasinya lucu. "Sepertinya pesonamu terlalu berlebihan untuk ditangani. Bahkan magical beast menjadi sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya." Apa yang bisa ditertawakan? Orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan. Kemerahan cerah muncul di wajah dokter peri kecil saat dia menegur ketika dia mendengar godaan Xiao Yan. Xiao Yan berhenti tertawa, sadar bahwa dokter peri kecil itu benar. Matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia berkata, "Seperti apa kekuatan orang besar itu? Saya tidak pernah bertukar pukulan dengannya. Namun, sepertinya kekuatannya lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya mencapai level bintang 8 Douzong." Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. "Sebuah bintang 8 Douzong Hu," Xiao Yan mengangguk mengakui. "Untungnya, itu bukanlah tulang yang tidak bisa dia kunyah. Kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah lukamu benar-benar sembuh, kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit itu. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun yang menyedihkan akan terselesaikan sepenuhnya." Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah batu besar yang telah menekan hatinya untuk waktu yang lama. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Sebelum ini, saya juga perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi." Xiao Yan tersenyum, tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi bersemangat melintas di matanya yang hitam pekat. Dia benar-benar ingin tahu tingkat apa yang akan dicapai dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan itu. Apakah dia akan melompat ke kelas Douzun? Jika itu mungkin, bukankah dia akan memiliki 2 elit Douzuns di sampingnya, termasuk Tian Hu Zunzi? Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan emosinya melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Di masa lalu, dia tidak pernah mengharapkan 2 ahli luar biasa berkumpul di sampingnya. Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah mendapatkan jejak binatang kalajengking naga racun langit. Binatang buas dengan kekuatan bintang 8 Douzong bukanlah makhluk biasa. Jika dia benar-benar bersiap, kemungkinan besar peluangnya untuk sukses tidak akan besar. Saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah 1 bintang Douzong. Dokter peri kecil telah melampaui harapan Xiao Yan dan mencapai level bintang 6 Douzong. Kecepatan latihan semacam ini juga cukup bagus. Jika mereka bergandengan tangan,
bukan tidak mungkin untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak tenaga untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang 8 Dou Zong mirip dengan keberadaan seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis kartu truf apa yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya untuk pertama kali dan mengizinkannya melarikan diri, kemana mereka akan mencarinya? Selain itu, bahkan jika Xiao Yan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Karenanya, dia lebih suka tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Selain itu, menjadi tuan dari aliran dewa yang jatuh ini, binatang kalajengking naga racun langit itu sudah memiliki bentuk manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia. Dia bahkan mungkin lebih licik dari itu. Oleh karena itu, cukup banyak magical beast yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiao Yan dan dokter peri kecil menyerang, binatang ajaib ini akan menimbulkan masalah. Untungnya, Xiao Yan memiliki Tian Huo Zunze, penolong hebat ini. Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh sebelum menyerang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun, setelah mencari bahan-bahan di cincin penyimpanannya, dia menemukan bahwa dia secara kebetulan kehilangan satu item, darah esensi dari binatang sihir peringkat 7. Tentu saja, secara tegas, bukan karena dia tidak memiliki barang itu. Darah esensi yang telah dimurnikan dari mayat Heaven Demon Phoenix memiliki peringkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya, jumlahnya tidak mencukupi. Hanya sedikit tetesan darah Heaven Demon Phoenix Essence yang menyedihkan yang tersisa di tangan Xiao Yan. Sedikit ini tidak cukup untuk memurnikan tubuh. Oleh karena itu, darah esensi yang diperlukan untuk memurnikan tubuh ini kemungkinan besar harus berasal dari binatang kalajengking naga racun langit. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi cahaya hangat. Demon Poison Spot seperti tinta perlahan-lahan bergoyang di dadanya. Lingkungan melingkar dari Poison Spot memiliki warna hijau samar. Suhu tinggi terus dipancarkan darinya. Di bawah suhu tinggi ini, Demon Poison Spot berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya, gumpalan ini diserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, Demon Poison Spot ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa memurnikannya sesuka hatinya. Tentu saja, karena dia takut menyempurnakan semuanya sekaligus akan menyebabkan kekuatannya melonjak dan akhirnya memengaruhi yayasan pelatihannya, Xiao Yan memberikan perhatian khusus selama penyempurnaan. Dia bertindak seperti dia sedang melepaskan kepompong saat dia perlahan-lahan menarik benang pada suatu waktu. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiao Yan ditekan selama penyempurnaan yang hati-hati ini, kecepatan pelatihannya juga merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Dou Zong biasa. Lagi pula, orang lain tidak memiliki doki murni untuk disaring dan diserap. Jika seseorang membicarakannya, Xie Bian dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu benar-benar meninggalkan Xiao Yan dengan harta yang luar biasa. Api unggun sedang menyala di dalam gua. Dokter peri kecil memegangi pipinya di samping api unggun. Terkadang, matanya melirik Xiao Yan yang sedang berlatih. Setiap kali, matanya akan berhenti di Demon Poison Spot di dada Xiao Yan. Mengaduk ingatannya, dia mengingat adegan pertarungan dengan gerbang 10.000 kalajengking di Kekaisaran Chuyun saat itu. Ledakan. Sementara pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi ganas. Seolah-olah energi itu diseret oleh sesuatu yang melonjak dengan liar ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah gelombang energi itu. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya yang cantik. Kemajuan. Fenomena yang tidak biasa ini tidak asing bagi Little Fairy Doctor karena dia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Xie Bian telah mencapai bintang 3-4 Dou Zong saat itu.
Meskipun poison spot yang telah terbentuk dari semua doukinya telah menyebabkan Xiao Yan sedikit menderita, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Dokter peri kecil tertawa pelan dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, dia merasakan bahwa dia berada di puncak bintang Douzong dan tidak jauh dari menerobos. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan douki di dalam tempat racun setan, Xiao Yan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Itu seperti yang diharapkan dokter peri kecil. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa itu terjadi. Sebagai gantinya, dia meningkatkan hisap. Sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam yang melonjak mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap begitu saja ke dalam tubuhnya. Benda racun berkeliaran di seluruh aliran dewa yang jatuh. Bahkan energi alam tempat ini tercampur dengan beberapa gas beracun. Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiao Yan memiliki api surgawi. Gas racun yang tercampur dalam energi alam secara otomatis dihilangkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi. Energi yang dibutuhkan Douzong untuk maju sangat besar. Energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk pusaran energi di sekitar Xiao Yan. Setelah itu mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dokter peri kecil dengan malas berdiri setelah melihat aktivitas yang dibuat Xiao Yan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk racun dalam aliran dewa jatuh sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam skala besar oleh Xiao Yan ini pasti akan menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, dia perlu berusaha untuk menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia memandang dunia hitam pekat di luar dan dengan malas bersandar di dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura keagungan yang luar biasa perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk racun ganas dan ganas yang telah tertarik oleh keributan itu. Fenomena yang tidak biasa di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum energi alam yang mengamuk perlahan melemah. Pusaran energi yang bertahan di sekitar tubuh Xiao Yan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah benang energi terakhir memasuki tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Dua pilar energi seperti zat yang terbuat dari cahaya melesat keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya mengeluarkan suara embusan saat menembus batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi dengan energi. Cahaya di dalam mata Xiao Yan disembunyikan setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke bentuk tanpa riak mereka. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dari kondisinya sebelumnya. Namun, auranya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Mengontrol ruang, ini adalah tanda ahli Douzong. Namun, seseorang hanya akan memiliki kendali awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Douzun atau bahkan kelas Douzeng, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. Kau sudah selesai? Tawa hangat terdengar di depan Xiao Yan sementara dia tanpa lelah dan dengan senang hati mengubah ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar hal yang bagus. Jika saya harus mengandalkan penyerapan energi dari dunia luar, kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan bagi saya untuk mencapai tingkat 2 bintang. Xiao Yan menyeringai. Dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh hal ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Orang ini benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiao Yan tersenyum. Dia mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya, apakah Xinlan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apa terjadi sesuatu padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Kurasa tidak, boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya,
sesuatu seharusnya juga terjadi pada boneka iblis bumi. Namun, saya tidak merasakan ada yang salah dengan boneka iblis bumi. Xiao Yan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita tunggu 2 hari lagi. Kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah boneka iblis bumi kembali. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Dokter peri kecil tidak menyuarakan keberatan atas keputusan Xiao Yan. Dia segera mengangguk setelah Xiao Yan berbicara. Xinlan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiao Yan juga berpikir ada yang tidak beres, suara angin kencang akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab masuk dengan sedikit kecemasan. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Xinlan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening saat melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi? Kakak Xiao Yan, banyak hal menjadi merepotkan. Dokter peri kecil Jie dan Anda dicari oleh lembah sungai es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es sedang bergegas ke aliran dewa yang jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong termasuk di antara mereka yang terburu-buru. Xinlan dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Douzong, ekspresi Xiao Yan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia memberikan modal besar. Puncak kelas Douzong, bahkan Fei Tian dari Wind Lightning Pavilion belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan Sky Poison Dragon Scorpion Beast sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tian Ho Zunze memperbaiki tubuh. Mata Xiao Yan berkedip. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana lembah sungai es menyadari jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri. Matanya beralih ke dokter peri kecil. Ayo bergerak Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.